Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana jika kita menggambar sistem, di sini khususnya linier sama kuadrat, dua variabel, tapi tanpa pakai GeoGebra alias menggambar secara manual gitu. Jadi harus paham teknik ngegambarnya. Nah, yang pertama kita gambar yang linier dulu ya, yang X kurang 1. Teknik menggambarnya gini aja, kita buat ininya dulu, tabel sederhananya dulu. Nah, kondisi pertama itu ketika X-nya 0, kondisi kedua itu ketika Y-nya yang 0. Nah, kalau X-nya 0, kita tinggal ganti X-nya dengan 0, berarti kita peroleh Y sama dengan 0 kurang 1. 0 kurangi 1 kan negatif 1 ya, berarti kita peroleh Y-nya negatif 1 gitu. Nah, terus kalau Y-nya yang 0, berarti kalau dimasukin ke persamaan ini kita peroleh 0 sama dengan X kurang 1. Nah, dari sini kita peroleh X itu sama dengan 1. Nah, berarti kita peroleh ini. Sehingga titik yang diperoleh itu titik 0, negatif 1 sama 1,0. Jadi kalau misalnya digambar garis ya, 0, negatif 1 kan di sini ya. 1 di sini. Kita tinggal tarik aja set gitu. Lurus. Nah, ini garis Y sama dengan X kurang 1. Untuk yang linier. Gitu. Jadi cukup cari titik potong dengan sumbu X sama sumbu Y. Oke. Sekarang kita akan menggambar yang kuadrat. Saya ganti pulpen dulu. Kita akan menggambar yang kuadrat. Nah, yang kuadrat itu untuk Y sama dengan X kuadrat 3X ditambah 2. Langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X. Jadi nanti potongnya di mana? Nah, caranya itu jadikan Y-nya 0. Berarti jadinya kita peroleh X kuadrat kurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kalau udah sama dengan 0, kita faktorkan pakai cara langsung. Berarti ini XX. 2 itu kan 1 kali 2. Tandanya biar negatif, 3 jadinya min gitu kan. Berarti dari sini kita peroleh X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama. Nah, dari sini kita peroleh X sama dengan 1, dari sini kita peroleh X sama dengan 2. Berarti titiknya yang pertama 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. Titik yang kedua 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Oke, tipot X beres. Yang kedua kita cari tipot Y. Tipot Y itu titik potong dengan sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kalau ketika X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya tetap. Nah, X-nya jadi 0. 0 kuadrat kurang 3 kali 0 ditambah 2. Berarti kita peroleh Y-nya 2 kan. Berarti titiknya itu 0,2. Gitu. Nah, sekarang kalau lihat di Kartesius, ini sumbu X sama sumbu Y. Ini 1, berarti nanti 1,0 kan di sini. Berarti titik sumbu X yang lain berarti sekitar di sini ya, di 2 gitu. Bisa. Nah, terus nanti titik potong sumbu Y berarti 0,2 berarti di atas, di sini, sekitar di sini gitu perkiraannya. Oke. Nah, langkah yang terakhir kita akan mencari titik balik atau titik maksimum atau titik minimum itu kalau misalnya digambar kan kurva kuadrat tuh lengkung ya, bisa lengkung ke atas, bisa lengkung ke bawah. Nah, kalau lengkung ke atas berarti ini titiknya yang tengah, kalau lengkung ke bawah berarti ini titiknya. Nah, gitu. Nah, gimana cara mencari titik maksimum atau minimum? Yang namanya titik, dia tuh ada koordinat X, Y. Gitu. Nah, di sebelumnya kalian kan udah tahu ya, rumus umum dari persamaan kuadrat itu bentuknya kan AX kuadrat ditambah BC sama dengan 0. Nah, jadi di X untuk titik maksimum atau minimum itu rumusnya min B per 2. Nah, kita identifikasi dulu A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa dari sini ya. Berarti A-nya 1 kan, B-nya negatif 3, C-nya 2. Berarti tinggal dimasuk-masukin. Min dari min 3 per 2 kali 1. Berarti isinya 3, 2.
gitu. Nah, cara nyari Y-nya gimana? Cara nyari Y, tinggal substitusi aja X yang udah diperoleh, si 3/2 ke persamaan. Berarti Y sama dengan, kan persamaannya X kuadrat, berarti 3/2 kuadrat kurangi 3/2 ditambah 2 gitu. Berarti sama dengan 9/4 dikurangi 9/2 gitu. Samakan penyebut ya, per 4. Ini tetap 9 dikurangi 4 bagi 2, 2. 2 kali 9, 18. 4 kali 2, 8. Ini 9 tambah 8 kan 17. 17 kurang 18 jadi negatif 1/4. Berarti koordinat titik maksimum atau minimumnya alias titik baliknya itu X-nya 3/2, Y-nya negatif 4. Nah, kalau didesimalkan kan menjadi 1, nah ini karena udah ada koma, jadi koma pemisahnya titik koma. Negatif 1/4 itu 0,25. Oke, kita coba gambar ya, pakai warna yang lain. Oke. Nih. Sekarang estimasi ya, titik potong sumbu X tadi udah tahu di 1 sama 2, untuk Y-nya di 2, X-nya di 1 sama 2, terus titik puncaknya 1,5 atau titik baliknya di 1,5 sama di negatif 0,25. Oke, kita coba gambar. Berarti kan gini ya estimasi gambarnya. Karena si titik puncak itu Y-nya di negatif 0,25, berarti dia di atas negatif 1 gitu. Coba ya, saya gambar. Set, nah asal ngelengkung aja, set. Kayaknya kurang lengkung ya. Kita ulangi. Nih, saya udah gambar ulang, lumayan lah ya. Berarti di sini kan ininya 1, udah bener. Terus yang ini 2, gitu ya. Di sini Y-nya di 2 kan. X-nya di 1 sama 2. Nah, titik baliknya ini, berarti di sini itu di 1,5, betul kan, tengah-tengah 1 sama 2. Berarti 1,5. Y-nya di negatif 0,25, di sini boleh lah. Yang penting mah dia di atas ya, di atas negatif 1. Nah, udah. Jadi ini gambar secara manual untuk sistem yang ada gitu. Jadi yang harus diamati itu untuk linear, titik potong sumbu X sama sumbu Y-nya berapa. Terus untuk kuadrat, cari titik potong sumbu X, cari titik potong sumbu Y, sama cari titik balik maksimum sama minimum. Nah, selanjutnya saya coba cross-check dengan GeoGebra ya. Kita lihat yang Y sama X kurang 1 dulu. Nah, itu tuh lihat, dia titik potongnya untuk X-nya di 1, untuk Y-nya di negatif 1. Oke ya, sama ya. Nih, terus untuk yang kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, ini titik potong X-nya di 1, 2, titik potong Y-nya di 2 gitu. Jadi gitu, sama hasil GeoGebra, sama hasil kita ngegambar secara manual. Oke, selamat berlatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.